Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, barangkali banyak umat Katolik sudah mengenal THS dan THM dalam gereja Katolik. Tapi barangkali ada sebagian kecil umat yang belum mengetahui ini dengan baik dan jelas. Maka untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang apa itu THS dan THM dalam gereja Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, Tunggal Hati Seminari atau THS dan Tunggal Hati Maria atau THM adalah sebuah aliran bela diri Indonesia dalam kategori pencaksilat yang bernafaskan agama Katolik. THS dan THM didirikan oleh 7 dewan pendiri, antara lain Romo Hadi PR dan kawan-kawannya. Aliran ini memiliki moto Pro Patria et Ecclesia, yang berarti perjuangan demi bangsa dan gereja. Maka sebuah semboyan yang sering muncul di dalam gereja yang kita ketahui bersama, 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Ini sebenarnya merupakan bentuk kesinambungan dari semboyan ini, Pro Patria et Ecclesia. Saudara-saudariku terkasih, gereja Katolik dalam kehidupannya sehari-hari tidak hanya membawa agama atau gereja itu terus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari juga selalu memberi perhatian kepada bangsa dan negara melalui keterlibatannya patuh dan taat setia kepada undang-undang yang ada di negara ini. Selanjutnya saudara-saudari terkasih, THS dan THM ini juga memiliki semboyan dalam perjuangannya, yaitu kokoh dalam pendirian namun lembut cara pencapaiannya. Dengan kata lain, sikap yang mau ditampakkan yaitu sikap berani, keuletan, dan rendah hati. Luar biasa saudara-saudari ya, karena memang THS dan THM ini bernafaskan gereja. Hal spiritual itu yang mau ditonjolkan di sana, dan itu menjadi basicnya atau latar munculnya THS dan THM ini. Baik saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat sejarah munculnya atau terbentuknya THS dan THM di Indonesia. Latihan pertama pencaksilat Tunggal Hati Seminari diadakan pada tahun 1983 di Seminari Petrus Canisius Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang diajarkan oleh Frater Hadi. Saat itu latihan sama dengan latihan pencaksilat pada umumnya, langkah, pukulan maupun tendangannya. Dan awalnya ada 90 orang seminaris yang bergabung. Wah, lumayan banyak ya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin berkurang dan tinggal 11 orang yang tekun berlatih. Padahal ini hal yang sangat baik ya, tapi anggotanya justru berkurang. Ya, saudara-saudari sangat atau dapat dimaklumi bahwa di seminari itu pendidikannya banyak hal yang harus dipelajari di sana. Secara akademis, membina mental, karakter, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus dipenuhi dalam tuntutan selama belajar di seminari itu. Jadi kalau ada yang sampai tidak mau ikut THS, THM lagi, itu bukan karena malas, tetapi karena memang banyak aturan atau banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Padahal 1 tahun lagi Frater Hadi akan ditahbiskan, dan hal ini berarti ia tidak lagi bertugas di seminari. Saudara-saudariku terkasih, kita ketahui bahwa biarawan-biarawati, para pastor itu punya masa tugas di suatu tempat.
Jadi mereka itu bukan sekali ditugaskan di situ dan terus selamanya di situ, tetapi ada waktu, batas waktunya mereka berada di situ dan harus berpindah komunitas atau berpindah tugas untuk mengabdi atau berkarya di tempat yang lain. Maka tidak heran kita lihat para pastor kita sekian tahun di satu paroki pindah ke paroki lain, kemudian dari situ pindah lagi, ataupun para frater, para suster kita. Tidak selamanya mereka terus berada di komunitas itu, tapi sudah ada aturan yang mengajak ke-11 seminaris tersebut untuk mengadakan retret rohani sekaligus mematangkan gerakan pencak silat. Frater Hadi mengajak para seminaris berjalan kaki dari Kentungan menuju Kaliurang di lereng Gunung Merapi. Sesampai di Kaliurang, mereka mengolah rohani dan mematangkan gerak pencak silat. Pada liburan berikutnya, Frater Hadi mengajak para seminaris ke pantai Parangtritis. Wah, luar biasa figur Frater Hadi ini ya, selalu setia membina kaum muda, apalagi ini adalah para seminaris. Sekolah calon-calon imam masa depan. Luar biasa semangatnya Frater Hadi ini. Disinilah tercipta jurus-jurus otentik seminari yang dikreasi sendiri oleh para seminaris. Jurus-jurus ini menggunakan gerak abjad A sampai abjad Z. Tanggal 4 Juli 1984, Frater Hadi ditahbiskan menjadi imam dan ditugaskan di paroki Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di sini saudara-saudariku terkasih, Romo Hadi prihatin melihat kaum muda yang enggan beraktivitas di gereja. Memang kita ketahui bahwa kaum muda ini adalah tulang punggung gereja dan juga tulang punggung bangsa dan negara. Kalau kaum muda ini tidak bergerak di gereja, tidak bergerak untuk bangsa dan negara, mau jadi apa kita? Maka Romo Hadi prihatin dengan partisipasi atau keterlibatan kaum muda di gereja. Dia pun memanggil para seminaris untuk melatih mereka pencak silat. Tentu para seminaris yang sudah dibinanya tadi saudara-saudari. Bela diri ini dijadikan sarana untuk aksi panggilan. Sebuah kegiatan untuk mempromosikan seminari kepada kaum muda. Wow, indah sekali. Sangat indah, sangat menarik ini. Awalnya hanya sebuah kegiatan biasa, akhirnya bernafaskan rohani, dan kemudian ini menjadi sebuah sarana untuk karya kerasulan. Sangat indah saudara-saudari. Seiring berjalannya waktu, para seminaris mengusulkan agar dibuat sebuah organisasi resmi. Akhirnya pada tanggal 10 November 1985, tepat peringatan Hari Pahlawan, dan tahun 1985 ini juga sebagai Tahun Pemuda Internasional, diresmikanlah di Gelanggang Remaja Jakarta Utara berdirinya organisasi bela diri pencak silat Katolik Tunggal Hati Seminari. Inilah awal berdirinya saudara-saudari. Syukur kepada Tuhan, anggota yang tercatat berjumlah 223 orang dari organisasi bela diri pencak silat Katolik Tunggal Hati Seminari ada pada saat itu. Tujuan organisasi ini adalah menyatu tunggalkan hati dengan panggilan para seminaris. Maka ada istilah tunggal hati seminari ya saudara-saudari ya. Rupanya tujuannya adalah menyatu tunggalkan hati. Memurnikan, menyatukan hati, motivasi, tujuan, arah dari para seminaris yang merupakan calon-calon imam ini. 1 tahun kemudian tanggal 10 November 1986 diresmikan Tunggal Hati Maria untuk perempuan. Jadi ceritanya saudara-saudari, awal mula munculnya THS ini adalah Romo Hadi dan para pencetus awal berpikir bahwa para seminaris ini tidak hanya dididik untuk menjadi
calon imam dalam gereja Katolik, tetapi harus dibina mental dan karakter dan fisiknya juga untuk membela bangsa dan negara. Maka mereka ikut dalam bela diri pencaksilat. Nah, ini awalnya, ini ide dasar dibentuknya THS dalam gereja Katolik. Nah, selanjutnya muncul THM. Nah, apa gerangan yang terjadi di sana? Rupanya kaum perempuan ingin juga terlibat di dalam kelompok atau organisasi ini. Ini sebuah motivasi yang luar biasa bahwa kaum perempuan juga tidak mau ketinggalan. Maka di sana muncul juga THM, ya, Tunggal Hati Maria untuk kaum perempuan. Awalnya wadah ini menjadi salah satu sarana aksi panggilan, tetapi akhirnya berkembang menjadi alat kerja di Indonesia, teristimewa di keuskupan-keuskupan Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, sebuah pengalaman yang indah dan menarik itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Karena saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Flores bagian timur, Larantuka, itulah kampung atau daerah asal saya. Di sana memang NTT secara umum, memang THS dan THM ini sangat hidup, sangat marak. Dan dalam perayaan-perayaan iman gereja, THS dan THM ini mengambil peran yang luar biasa di sana. Mereka aktif mengambil peran di sana, saudara-saudari. Jadi kalau dalam sebuah perayaan kita masuk ke halaman gereja, di halaman itu mereka sudah berbaris, berjaga, menjaga keamanan di sana. Di pintu utama gereja, pintu kiri kanan, semua mereka jaga. Di dalam gereja juga mereka jaga. Jadi mereka ini boleh dikatakan polisi perayaan itu. Itulah luar biasanya peran THS THM. Dan hal yang luar biasa lagi dari para THS THM ini, saudara-saudari, mental dan karakternya sangat luar biasa. Kita melihat mereka, tampilan mereka sangat tenang dan teduh. Dalam perayaan-perayaan kalau kita percayakan mereka untuk menangani sebuah keamanan atau sebuah hal yang menjadi perhatian mereka, mereka sangat dengan penuh tanggung jawab